Kalau makam fana, ya di situ harus determinis. Benar, udah nggak ada aku. Nggak ada aku. Nggak ada dua aku itu kan? Iya, benar. Nah, itu ada syairnya Rumi. Di dalam dirinya tidak ada dua aku. Dia mengatakan aku, dia Tuhan. Aku mengatakan aku. Karena itu, solusinya hanya ada dua. Apakah Tuhan mati di dalam dirimu? Atau kau mati di dalam dirinya? Asik. Tapi karena dia hayyul la yamut, karena dia senantiasa hidup tak pernah mati, maka kaulah yang mati dalam dirinya. Hasil keren. Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini kita ketemu sama satu guru yang Rumi banget, di mana baru menyelesaikan jilid kelima. Jilid kelima. Bait 1 sampai 4.238. Ini ribu bener? Iya. Jadi di sini ada 4.000 jilid, 4.000 bait. Okay. Jadi jilid pertama itu bait 1 sampai 4.300. 4.300. Jilid kedua itu bait 1 sampai 3.820 berapa 8. Oke. Bait ketiga itu yang lumayan panjang, dari 1 sampai bait 4.800-an. 4.800. Iya. Ini bait kelima 4.238. Nah, sekarang lagi ngerjain bait ke-6 itu sampai 4.600-an. Buset, luar biasa. Mas Nur Jabir, langsung to the point, bukunya udah bisa didapatkan di marketplace. Ada di mana aja? Ya, oke, di toko Oren ya. Guys, ini Rumi, Masnawi, Jalaluddin pada chat. Kalau mau nge-search paling gampang apa ya di toko Oren? Masnawi atau nulis aja Mas Nur Jabir gitu ya. Boleh. Oke, nanti teman-teman boleh cek nih ya. Muhammad Nur Jabir, langsung cek and recheck di toko Oren. Oke Mas, kita mundur dulu ya. Apa sih yang mendasari gitu ya, mendorong Mas Nur Jabir tuh sampai nulis ribuan baitnya Rumi sampai 5 jilid, 6 jilid itu apa sih? Apa emang nggak ada kerjaan lain? Apa gimana? Nah, kayaknya itu ya. Jadi orang tuh ngeliat, gila ya. Iya. Kenapa gini? Nggak ada kerjaan. Kan bisa aja. Gimana Mas? Ini sebenarnya saya ingat kita pernah podcast ya. Iya. Dari ateis ke tasawuf. Sebenarnya itu potongan penting dalam perjalanan ini, teman-teman bisa ngecek di YouTube-nya Kang Abu. Nah, saya tidak mau masuk bagian itu untuk tidak mengulang sebenarnya. Nah, setelah itu ini lebih kepada, kalau sekarang itu ada namanya luka batin ya. Luka batin. Atau lebih tepatnya luka religi. Oh, luka religi. Iya. Wah, ini bagus jadi judul nih. Iya. Luka religi. Luka religi itu kan misalnya kalau kita lihat sekarang kenapa banyak orang masuk ke ateis, agnostik dan seterusnya. Agak ragu gitu terhadap agama ya, karena banyak orang yang tidak memahami seperti apa sih doktrin-doktrin agama. Dulu kan kita lebih banyak begitu ya. Terima doktrin aja tanpa kita ada nalar atau alasan kenapa kita harus melakukan itu. Yang nggak mikir, nerima aja. Ya, kayak gitu. Nah, jadi pasca kita podcast itu sebenarnya suatu perjalanan spiritual saya, dan saya lebih banyak dapat obat di sini. Dapat obat di sini dari luka-luka religi ini. Luka-luka religi. Anyway, dulu kalau belum pernah nonton podcast, Mas Nur ini pernah terluka parah, ya. Jadi menemukan, tapi benar kata Rumi ya, luka tuh tempat cahaya masuk. Jadi Mas Nur tuh memang mengalami itu ya. Bagaimana luka membuat pencerahan gitu. Oke, next. Saya selalu mengatakan bahwa kenapa orang milih satu aliran atau satu agama itu, atau berpindah dari satu aliran satu agama itu, lebih kepada, kalau saya ya, itu kepada pertanyaan yang ada dalam dirinya terjawab di apa yang dia pilih. Oh, jadi ada pertanyaan dalam batin kita ya. Batin, menu di agama ada gitu. Oke. Nah, mungkin setiap orang mungkin mendapatkan jawaban beda-beda ya. Makanya ada yang jadi A, jadi B, jadi C. Ya karena dia dapatkan di A, jawabannya di A, ada di B, di C. Nah, saya ini lebih banyak sembuh di dua pemikiran ini, Ibn Arabi dan Masnawi, Rumi. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang kemudian pertanyaan-pertanyaan itu terjawab di pemikiran Rumi. Tapi sebelum ke Rumi, Mas, nanti aku pengen bikin satu sesi khusus Ibnu Arabi, boleh ya? Boleh. Satu aja ya, atau 2 episode lah gitu. Aku penasaran banget. Sebelum masuk ke Rumi nih ya. Kenapa Ibnu Arabi, Mas? Nah, saya kembali lagi ke podcast itu. Itu kan satu perjalanan filosofis ya. Dulu kalau kita ateis, kita itu lebih banyak perjalanan pikir. Iya, nalar. Nah, saya melihat kesembuhan saya itu adalah pertama jalannya itu dengan filsafat.
Oke. Tapi karena mikir. Oke. Tapi di filsafat itu masih ada keresahan jiwa. Banyak masih ada pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab. Kayak Ghazali dong. Iya kan? Bukunya ini ya. Minad Dolal. Mungkin Minad Dolal. Nah, mirip-mirip seperti itulah, dan ya saya menemukan jawabannya itu dalam pemikiran Ibn Arabi, khususnya tentang ya Tuhan dan penciptaan ya. Seperti itu. Udah Mas, nanti pengen banyak nanya ke situ nanti ya. Ya. Please ini kita bikin serial Ibnu Arabi. Oke, jadi pokoknya dapat ke situ aja. Ya. Sekarang kita loncat karena nanti ya teman-teman ya kita akan kupas tentang Ibnu Arabi. Top lah udah. Nah, apa yang membuat Rumi menyembuhkan luka Mas Nur Jabir? Pertama khususnya ya seperti fenomena sekarang ya, kita banyak orang berdebat soal agama, banyak orang berdebat masih ingat kasus Ahok? Nah itu kan kita di grup Al-Maidah berapa ya? Ya, kita itu kan di grup gontok-gontokan ya. Ada yang left group, itu left Tapi kepikirannya Al-Maidah yang nikahilah 2, 3, 4, kenapa itu terus? salah. Ya. Nah, saya jadi lupa. Ya gontok-gontokan di grup. Ya. Bahkan ada left group kan, left keluarga gitu. Jadi memang karena kita lihat agama itu sangat mudah karena dia alam bawah sadar kita ya. Kita sejak kecil itu diajarkan situ. Alam bawah sadar. Terus. Nah, sehingga mudah kita untuk ada fanatisme yang luar biasa dalam batin kita. Nah, saya melihat kalau tidak bisa berdamai dengan diri saya dengan semuanya, itu sulit untuk saya bisa berdamai dengan luar kan. Berdamai dengan orang-orang yang berbeda dengan saya, berbeda dengan pemikiran, berbeda aliran, berbeda dengan agama, itu kan sulit ya. Karena saya pernah fase itu, fase di mana yang benar hanya saya gitu. Khususnya ketika saya masa dalam pemikiran kita hanya filsafat itu filosofis. Filsafat itu mengajarkan kita kerangka berpikir ya. Jadi ada premis A, premis B, premis mayor, premis minor, kesimpulannya ini kalau nggak sesuai ini salah aja. Ya, itu kan. Jadi rada kaku sebenarnya ya. Kaku. Tapi ngomong-ngomong waktu itu ngelihat kasus Ahok, apa pandangan pada saat itu ya? Mas Nur waktu itu ngelihat itu gimana? Ya itu saya sudah belajar di Ibn Arabi. Oh, waktu itu udah lewat berarti ya? Berarti udah bisa lebih soft lah menyikapinya gitu ya? Lebih soft. Dan ya itu lagi-lagi saya menemukan itu jawabannya salah satunya di sini. Nah, Rumi itu mengajarkan kita untuk menerima segala perbedaan ini. Makanya kan Rumi itu mengatakan bahwa nanti kita akan ketemu di ruang kosong. Dengan ruang kosong. Ruang yang paling batin yang manusia jarang ke sana. Manusia itu biasanya cuma punya dua dunia. Dunia materi, dunia psikis. Dunia materi psikis, psikis. Dia muter-muter situ aja gitu. Sehingga persoalannya hanya di situ, materi psikologi. Dia sangat jarang masuk ke dalam ruang yang paling batin. Nah, ruang paling batin itu saya menyebutnya sebagai ruang spiritual, ruang rohania. Disitulah kita bicara tentang dimensi ruh, dimensi fitrah. Nah, cuma memang karena dia sangat batin, sangat sulit untuk kita menggapai situ, makanya kebanyakan kita hanya berkutit di dua dunia ini. Tapi anyway, filsafat nggak masuk ke situ ya? Filsafat itu cuma memikirkan pemikiran gitu? Ya, dia masuk sebenarnya cuma melalui nalar. Nalar yang menggambarkan ruh? Ya, itu which is mikroskopnya kecil banget gitu. Kira-kira kan? Iya, dan itu sangat-sangat sulit. Karena bagaimana ya, kita masuk dengan dunia yang sangat rigid begini, yang paling batin, kemudian formulasinya dengan nalar-nalar seperti itu, filsafat yang sangat rigid. Makanya kalau kita masuk ke ini kan ada, kalau dalam filsafat Islam itu ada disebut dengan filsafat teosofi. Ya, filsafat yang mencoba menggabungkan seluruh aliran ini, tapi toh pada akhirnya masih sangat sulit untuk masuk ke dunia yang paling batin itu. Gitu. Nah jadi Rumi itu istilahnya mengundang Mas Nur Jabir untuk masuk ke ruangan itu gitu? Ruangan itu, dan khususnya menjawab pertanyaan saya. Jadi meskipun saya ketemu Ibn Arabi, tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Karena Ibn Arabi itu esoteris banget ya? Iya. Maksudnya tuh ngawang gitu? Ya. Ngawang tuh dalam artian kalau dibumikan tuh gimana sih? Sangat sulit. Gitu kan? Sangat sulit. Makanya saya justru takjub kalau orang bisa membumikan gitu. Karena saya sendiri nggak bisa. Saya justru bisa ketika Rumi. Karena Rumi itu bagusnya ya, Rumi itu
Ya, mungkin masing-masing ada plus minusnya antara Ibn Arabi sama Rumi. Kalau Ibn Arabi itu kan sangat metafisik. Metafisik? Sangat metafisik. Iya. Jadi makanya saya pernah dulu mencoba untuk membawa ke teman-teman gitu, tapi mereka memang sangat sulit untuk masuk kecuali mereka punya mengerti pakem-pakem Ibn Arabi. Misalnya harus tahu Wahdatul Wujud, harus tahu tentang tajalli, harus tahu tentang asma, harus tahu tentang insan kamil. Jadi kalau tidak memahami itu agak sulit kita masuk ke pemikiran Ibn Arabi. Ya, IQ 78,4 susah lah ya. Oke. Aduh, nanti Mas ya, aku tuh penasaran. Tapi satu aja Mas, apa menurut Mas Nur Jabir dari Ibnu Arabi yang paling esoteris yang agak susah untuk diceritain membumi itu salah satunya apa? Yang mana? Ayan as-sabita. Apa itu? Bahwa semua ini ada blueprintnya. Oh, I see. Nah, itu mudah untuk kita pahami, tapi sulit untuk menjabarkan. Khususnya sulit untuk melihat konteks keseharian kita. Blueprint itu artinya kita ini sudah menjalani. Nah ini makanya saya kenapa masuk ke Rumi itu terjawab. Di situ pasti ada problema free will dan determinis. Yes. Ya. Apakah sudah ditentukan sejak awal? Nah, atau aku bisa memilih? Nah, tapi by the way Mas, ada penelitiannya Libet gitu ya. Ada satu saintis gitu. Menarik banget. Sebelum kita melakukan apa-apa, otak kita sudah menentukan itu beberapa detik sebelumnya. Ya. Itu menarik banget gitu. Artinya kita mau ngapa-ngapain, itu tuh udah didesain. Sama kalau saya sering memberikan satu statement atau perbandingan, matahari yang kita lihat sekarang adalah matahari yang 8 menit yang lalu gitu. Oke. 8 menit sekian detik, 20 detik something gitu. Artinya itu tadi, apa yang tertampak itu belum tentu, ya kalau pakai tadi ngomongin ke Wahdatul Wujud dan seterusnya gitu ya. Tapi itu apakah berlaku juga kepada hal-hal yang belum saya saksikan? Oh bisa. Ya maksudnya luas lah ya. Ini kita ngomongin kosmis itu kan kayak bintang yang kita lihat sekarang. Itu kan bintang yang udah lama nggak ada sebenarnya. Oke. Si cahayanya masih nempel. Oke. Ya gitu kan. Artinya antara deterministik dan ya kita punya free will. Kalau Ibnu Arabi ngomongin blueprint, jadi menarik kan gitu. Iya. Nah, apa yang terjawab dari Rumi dari statement esoterisnya Ibnu Arabi? Ya, kalau kita masuk dalam pemikiran tasawuf, khususnya Ibnu Arabi, masuk ke konsep ayan as-sabita, fixed entities, bahwa semuanya itu sudah ditentukan ya. Meskipun sebenarnya ada Al-Qur'annya. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Tidak ada yang basah dan kering kecuali sudah tertulis di kitabin mubin di Lauhil Mahfuz. Ya. Sebenarnya teks Quran sangat jelas. Nah, cuma untuk menjelaskan, jadi kalau Ibn Arabi ada Lauhil Mahfuz. Nah, ada di atasnya lagi nih. Nah, di atas lagi ini itu wilayah asma, dan memang itu sangat jarang kalau benturkan dengan teks ya. Kita sulit untuk menemukan teksnya. Nah, makanya para sufi hanya menyebut itu sebagai rahasia kadar. Jadi ada rahasia takdir di Lauhil Mahfuz. Nah, ada rahasia itu di atasnya kita kayak gitu. Jadi mereka disebut dengan sirrul kadar. Rahasianya rahasia kadar karena dia sesuatu yang sudah melampaui Lauhil Mahfuz. Oke. Gitu, melampaui Lauhil Mahfuz. Oke. Udahlah, belum nyampe lah ya. Cukup ya, itu di situ dulu Mas ya. Udah ini dipanjangin juga nggak ngerti juga sih gitu ya. Nah yang sebut jawabannya? Jawabannya artinya kan kita pasti lebih mudah terbawa ke pemikiran determinis. Oh iya. Iya kan? Oke. Determinis. Oh, sudah ditentukan dan semuanya. Iya. Nah, akhirnya saya memahami bahwa perdebatan free will determinis ini di kitab 5 ini Rumi ngomong begini, tahu tidak? Saya bahasa saya, tahu tidak? Kenapa perdebatan ini sampai kapanpun tidak akan berakhir? Dia ngomongin, ini kan kasus perennial ya. Iya. Sampai dari mulai waktu itu Jabariyah, Qadariyah, ribut kan urusan ini kan. Nah, Rumi bilang begini, ini perdebatan ini sampai akhir loh. Sampai masa itu nggak ada solusinya. Nggak akan ada jawaban yang fix gitu. Kenapa? Karena Tuhan masing-masing berikan dalilnya. Di sini kuat. Iya. Di sini kuat. Gitu. Oke. Nah, cuma Rumi kasih solusi. Jadi saya lupa antara kitab 2 atau ketiga, dia menyebutnya sebagai determinisme cinta. Jadi menurut saya itu solusi karena memang kita tidak bisa pungkiri ya ada determinisme. Misalnya kalau kita masuk dalam teks Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar wahai Muhammad ketika engkau melempar. 8:17. Ya, tapi Allah yang melempar. Ya. Nah, ini kan determinis banget. Ya. Nah, cuma
Rumi membahasakannya dengan determinisme cinta. Oke. Maksudnya orang yang sudah fana dengan Tuhan, dan dia cinta dengan cintanya dia fana kepada Tuhan, otomatis dia determinis. Oke. Saya nggak berlaku. Oke. Gitu. Oke. Oke, Mas. Iya. Istilahnya itu bisa tipis banget saat kita pakai ego, tapi merasa bahwa itu deterministiknya Tuhan. Nah, benar nggak? Betul. Oke. Gitu. Nah, dalam kesehariannya setelah ngerti itu apa enlighten yang Mas Nur Jabir bisa ngerti dari Rumi itu apa tuh? Setelah ngerti itu terus kalau bahasa filsafat aksiologinya gimana? Penerapannya apa? Betul. Jadi akhirnya kalau saya masuk membahas ini ya, free will determinist, pada akhirnya saya melihat setiap orang itu pasti berada di level masing-masing. Oke. Ada kalanya kita hidup itu pakai determinis. Oke. Ada kalanya kita hidup pakai free will. Ya itu. Karena kita kalau ada ayat hadis ya, kita terombang-ambing dalam sisi Tuhan kan. Nah itu karena kadang ego kita muncul, nah itu free will. Oke. Kadang kita lagi khusyuk, nah itu determinis. Tapi kalau ngelihat Angelina Jolie sih free will kayaknya. Nggak ada yang determinis dan itu apa pasti. Oke. Angelina Jolie yang film itu ya? Tomb Raider. Iya. Nggak ada lagi satu. Apa tuh? Bukan Tomb Raider. Yang itu dia harus nemuin nama itu. Apa? Yang mana? Nama Angelina Jolie. Jadi dia harus bahwa nama itu sudah ditentukan, dia harus bunuh. Oh iya, yang jago main pistol itu kan? Iya. Wanted. Yes. Itu. Oke. Nah, ya. Jadi berarti salah satu case yang sangat eksistensial dari Mas Nur Jabir itu mungkin pertanyaan besarnya, ini udah ditentuin atau belum sih? Itu kan salah satunya ya. Nah, sekarang dalam keseharian aksiologi, tadi Mas Nur, gimana Mas Nur melihat sebuah realitas yang kejadian? Apakah ini memang sudah ditentukan atau ada keterlibatanku? Di satu sisi ya. Oke. Semua udah di dalam mahfuz. Iya. Tapi 13 ayat 11 bilang, aku nggak akan merubah nih. Iya. Kalau kamu nggak berubah. Nah ini kan unik nih, Tuhan ngasih kayak puzzle gitu. Iya. Gimana tuh? Nah sebenarnya Kang Abu sudah kasih jawaban. Maksudnya begini, kalau kita lihat ayatnya kan kayak paradoks ya. Tapi kaidahnya begini, Al-Quran itu yufassirhu ba'dun. Quran itu saling menafsirkan. Betul. Makanya harus kita gabungkan nih. Betul. Nah kalau kita gabungkan, dua-duanya ada porsinya. Oke. Ada sisi porsi Tuhan, ada sisi porsi saya. Oke. Kayak gitu. Nah cuma begini, kadang yang kayak Rasulullah Umar Romaitis itu bukan kau melempar kita melempar. Nah ini menyatu antara keinginan Tuhan dan keinginan manusia. Oke. Jadi keinginan Rasulullah menyatu dengan keinginan Rasulullah. Ketika menyatu karena itu baik. Nah di situ Tuhan menampilkan bukan engkau. Oke. Nah kadang yang bermain itu Tuhan menginginkan, tapi ego saya bermain. Misalnya Nur sholat malam, Tuhan tidur nih. Kayak gitu. Jadi Tuhan nyuruh saya untuk sholat malam, saya masih mau tidur. Oke. Nah itu kan sudah sangat jelas gitu, free will. Di kitab 6 ini, jadi ini menarik ya. Rumi itu kalau saya lihat, karena saya nerjemahin dari kitabnya sekarang proses kitab 6, hampir setiap kitab itu bahas free will determinism. Bilang ini kapan akhirnya sih? Misalnya di kitab pertama. Hampir tiap kitab ada pembahasan itu. Misalnya di kitab pertama itu membahas tentang dia mengambil metafor binatang. Jadi serigala, kawanan buas sama hewan buas itu sama kelinci kalau nggak salah. Nah itu bicara tentang free will. Gitu. Masuk kitab 2 begitu. Nah sampai kitab 5 bilang ini sampai kapan nggak akan akhir. Nah kemudian masuk kitab 6, dia sepertinya untuk sedikit, jadi kayaknya kalau saya pelajari ya, Rumi menyadari, oh ternyata banyak orang terjebak determinis, gitu, determinis. Nah di kitab 6 ini dia perlahan-lahan untuk mencoba menyadarkan kita lagi. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi dia bawa pendulum ke sini, banting ke sini, supaya kita bingung gitu ya. Saya di awal-awal nerjemahin bingung, ini kok nggak ada solusinya ya? Ini. Oh setelah nerjemahin kitab 5, oke. Dia sepertinya menyerahkan ke kita bahwa bicara free will determinism tergantung makom. Oke. Ada makom orang, makom fana. Kalau makom fana, ya di situ harus determinis. Benar. Udah nggak ada aku. Nggak ada aku. Nggak ada dua aku itu kan? Iya, benar dua aku. Kayak gitu. Nah itu ada syairnya Rumi. Di dalam dirinya tidak ada dua aku. Dia mengatakan aku, dia Tuhan. Aku mengatakan aku. Karena itu solusinya hanya ada dua. Apakah
Tuhan mati di dalam dirimu atau kau mati di dalam dirinya. Asik. Tapi karena dia hayyul la yamut, karena dia senantiasa hidup tak pernah mati, maka kaulah yang mati dalam dirinya. Anjir, keren banget. Itu keren ya. Kamu mau mati di dalam aku, atau aku mati di dalam kamu gitu. Iya. Gila sih. Kan pernah ada satu cerita di tradisi tasawuf tuh gini, maksud aku jadi ingat cerita antara guru sama murid tuh bersih tegang tentang ini. Iya. Harus kerja? Enggak usah. Gurunya bilang. Iya. Dah. Suatu saat si muridnya datang ke pergi berdebat, terus akhirnya dia sebelum mampir ke gurunya, dia mampir ke pasar beliin anggur. Nah, dia terus ngomong, kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa beli anggur. Nah, selesai, dia senyum-senyum aja. Endingnya, guru, nih saya beliin anggur. Nih, oleh-oleh. Si gurunya ngomong, aku nggak kemana-mana dapat anggur nih, katanya. Itu nyebelin banget kan. Jadi dia pas marah, kenapa ada keinginan aku membelikan anggur untuk guruku, sementara guruku harus kerja, dia dapat dari aku. Kan itu dahsyat, Mas. Bener nggak? Itu yang saya maksud, tiap orang itu makomnya beda. Oke. Gitu. Makanya ini kata Rumi, ini pembahasan ini nggak akan ada akhirnya. Karena masing-masing orang itu lihat makomnya sendiri. Orang yang lagi usaha bekerja, dia pasti free will. Orang lagi sedang khusyuk-khusyuknya beribadah, dia pasti determinis. Jadi itu on and off aja kan ya? On and off aja kayak gitu. Ya, nggak bisa kita ngomongin mana yang paling benar, mana yang salah gitu ya, karena mungkin ya dinamis. Itu juga alasan Rumi kenapa setiap buku membahas itu. Iya kan? Kalau misalnya dia sudah patok harus begini, dia ngapain membahas-bahas setiap buku? Ngapain dia harus di kitab 5 menjelaskan ini pembahasan nggak ada akhirnya ya, kayak gitu. Kalau orang ngebaca jilid 5, Mas Nur, nih ya, dari awal 4238 dalam, dia akan mendapatkan apa kira-kira, Mas? Nah, tiap orang mendapatkan dirinya masing-masing. Asik. Keren. Dia akan ketemu dirinya masing-masing. Jadi bagi saya, bait Rumi itu seperti cermin. Wah, keren, Cermin. Keren banget, Dia akan menemukan dirinya sendiri. Kayak saya menemukan persoalan saya selesai di sini. Karena saya baca diri saya di sini. Kayak gitu. Karena ya kalau kita pakai teori hermeneutika ya, ini kan penulisnya udah selesai. Udah tidak ada gitu. Jadi dia tidak punya otoritas lagi menjelaskan ke kita. Betul. Karena itu ya dia sejauh mana dia menjadi cermin untuk saya saja. Reinterpretasi. Benar. Jadi soal tafsir ya semua benar, ya kan? Saya tidak bisa mengatakan tafsir saya paling jelas karena ini sastra. Ngomong-ngomong, ini kan Mas Nur menerjemahkan dari buku asli. Buku Persia. Ada nggak satu bait dari sini yang Mas Nur ingat yang mungkin bisa diomongin pakai bahasa Persia dengan versinya Mas Nur? Apa misalnya? Lebih ingat di ini sih, kita pertama. Coba gimana? Besnu asnei chun hikoyat mikunat asjudai hoshekoyat mikunat. Apa itu? Dengarkanlah sulung ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Asik. Bahasa Persia unik ya? Unik. Dulu belajar berapa lama, Mas? 8 tahun. 8 tahun? Ya. Jadi fasih sekarang Persia? Ya, enggak juga sih. Bisa untuk nerjemahin lah. Enggak, tapi maksudnya bahasa, kan kalau bahasa Arab tuh ada bahasa Quran beda, bahasa hari-hari juga beda kan? Persia gitu nggak? Sama. Sama aja. Ya kalau di ini ada kromo Inggil kan, mana bahasa-bahasa yang luhur gitu. Ya, sama aja, karena Persia ini kan kerajaan. Dia basis kerajaan, nah karena itu bahasanya terjaga gitu. Terjaga. Jadi ini 800 tahun. Itu sampai sekarang bahasanya dipakai, kecuali memang peradabannya tradisinya sudah punah. Misalnya Honekoh. Honekoh itu dalam tradisi tasawuf sudah punah. Honekoh itu apa tarekah? Honekoh itu kalau di sini kayak zawiyah. Zawiyah. Nah, cuma kalau dalam tradisi Maulawiyah dia unik karena Honekoh ini tempat para pejalan itu mereka kumpul. Jadi ini menarik ya, saya menemukan ini faktanya di kitab Rumi. Jadi dulu itu tidak ada ekstrim-ekstriman. Jadi misalnya antara tarekat Syaziliyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, macam-macam, mereka itu bisa ngumpul. Ngobrol, sharing, ini. Jadi, nah itu dikumpulnya di Honekoh. Namanya Honekoh. Melting pot gitu lah ya, untuk orang ketemu gitu ya. Sehingga Rumi ada bait syairnya, Tuhan menemukan sesama pejalan. I see. Jadi dalam berbagai tradisi mereka ngumpul, mereka sharing, mereka ini. Dan ini nampaknya sudah punah ya.
Saya tidak sekebiasaan ini. Kebiasaan ini. Karena sekarang tarekat kayaknya nggak gitu ya? Nggak gitu. Nggak walau alam ya. Tapi belum saya temukan gitu. Ada pertempuran semua tarekat ngumpul itu, dan ini setiap bulan gitu. Oke. Oh ini di sini ya. Jadi kalau saya menerjemahin itu, saya seperti menemukan bahwa setiap daerah itu ada titik kumpul para pejalan dengan berbagai macam aliran, itu mereka saling sharing. Oke. Sampai di kitab, lupa saya, kitab 2 atau kitab ketiga, itu ada kisah seorang saudagar itu yang minjam duit untuk menjalankan honekoh itu. Gitu. Jadi ada yang kayak modalin harus pinjam uang gitu, dan ya itulah. Demi pengen ke situ gitu. Oke. Nah, kan Mas Nur tuh menerjemahkan lah ya. Iya. Berarti kalau menerjemahkan, kalau menurut hermeneutik kan ada si teksnya, Iya. ada si sebagai autor. Iya. Berarti kan Mas Nur ini menerjemahkan sesuai dengan kapabilitas hikmah yang ada di dalam, Ya, betul nggak? betul. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dilakukan Mas Nur sehingga ketika mendapatkan hikmah ini diterjemahkan, itu bisa mendapatkan hikmah itu gimana, Mas Nur? Kan nggak mudah ya, maksudnya gini, ada satu, kita ngomong ayat Quran aja. Satu ayat bisa macam-macam. Kan? Tergantung si ini. Apakah Mas Nur mungkin ada ritual khusus, entah zikir dulu atau mengosongkan dulu, sehingga kasaran kata mungkin pertanyaan saya adalah gimana cara mendapatkan aliran untuk bisa menerjemahkan gitu? Yang jelas dalam sholat itu pasti saya kirimkan Al-Fatihah. Oke. Untuk menyambungkan spiritual ya, Al-Fatihah. Kemudian yang paling saya lakukan itu, saya dalam doa saya selalu meminta ini, ilham dari Tuhan untuk mengilhamkan saya kata-kata indah dalam menerjemahkan. Oke. Ya itu. Oke. Karena kalau makna, jadi dalam menerjemahkan ini saya memakai beberapa buku ya. Salah satunya itu adalah buku namanya Syarah, buku Syarah. Sudah banyak komentar-komentar ini. Jadi kadang kalau saya nggak ngerti, saya harus merujuk ke situ. Oke. Sebelum menerjemahin, ini apa sih ininya? Apa sih itu secara bahasanya atau secara pemaknaannya? Kadang bahasa, kadang meaning. Oh, oke. Oke. Maaf, karena Rumi ini kaya dengan pengetahuan. Misalnya begini, dia itu tahu tentang kedokteran pada masa zamannya, tahu tentang kedokteran, tahu tentang pertanian. Jadi pada masanya, dan itu dia masukkan semua di sini. Artinya kan dia kaya pengetahuan. Oke. Nah, itu yang saya lihat, tradisi-tradisi itu yang punah. Nah, kadang ada istilah itu yang sudah tidak digunakan di zaman sekarang itu. Mau tidak mau saya merujuk. Oke. Googling kadang. Gitu. Kalau sekarang mungkin anak bahasanya bahasa skema gitu ya. Nah, apa ya gitu ya. Itu kan jadi slang-slang yang kita ngerti gitu kan, kira-kira kan. Betul. Kayak misalnya pengobatan. Kalau pengobatan tradisi Rumi itu mirip Ibnu Sina. Karena memang zamannya dekat ya. Mirip Ibnu Sina. Maksudnya begini, Ibnu Sina itu kalau ngeladenin orang sakit, dia tidak tanya kamu sakit apa enggak. Dia tanya dulu, kamu kebiasaanmu apa? Oke. Kebiasaanmu apa? Kamu berapa kali makan sehari? Setelah itu baru tanya apa sakitmu, gitu. Bahkan kadang makan itu, makanmu itu lebih suka yang basah atau gorengan atau ini. Nah baru dia tahu, baru dia tanya kamu sakit apa. Nah itu dari resep. Kalau sekarang kan kita datang, kamu sakit apa? Nah itu apa yang kalau itu. Nah ya itu the point gitu ya. The point. Ya apa? Ya mungkin karena sudah jadi industri. Betul. Dulu kan mungkin masih sangat sedikit. Betul. Jadi bisa pakai metode ini. Nah, Rumi begitu. Rumi menggunakan metode itu di kisah kedua, di kitab pertama, kitab kedua, seorang raja yang jatuh cinta kepada budaya yang cantik. Nah, itu kisahnya persis mirip banget dengan kisah Ibnu Sina yang nyembuhin orang karena dia tahu, oh orang ini bukan sakit biasa, dia sakitnya sedang jatuh cinta. Nah sehingga di masa bucin gitu ya. Bucin. Di masa ini penonton banyak yang bucin. Nih, yang bucin banyak. Habis gitu umurnya 60-an lagi. Nah sehingga pada masa itu orang jatuh cinta dianggap penyakit. Dianggap penyakit. Orang jatuh cinta dianggap penyakit karena memang ada faktanya. Oke. Gitu. Nah ini di sama dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina metodenya sama. Rumi juga begitu. Dia tanya dulu. Jadi waktu itu ada perdebatan antara tabib ruhani dengan tabib fisik dunia, gitu. fisik. Jadi semua fisik nggak bisa. Nah si tabib ruhani masuk. Dia nanya begini, kamu asalmu dari mana? Ini. Nah setelah dia tahu dari situ tempatnya, dia tanya satu lorong-lorongnya. Nah ketika
dia tanya dia pernah ketemu dengan seorang laki-laki, dia tanya dia sekarang di mana. Nah dia tanya lagi nih di Zamarkan itu. Setelah dia nyebut Zamarkan, itu langsung berseri-seri mukanya. Bilang, oh ini sakitnya beda nih, ini sakit jatuh cinta. Oke, Gitu. berarti orang yang baru diputusin sakit. Nah, ya? emang sakit sih. Emang sakit. Iya, terus kerasa gitu ya. Oh, itu luar biasa sih. Anyway, ini udah diterjemahkan gitu ya. Sekarang kan poinnya gini, Mas. Kita bicara lintas generasi ya. Saya mau balik lagi ke luka religi, Mas. Sorry to say, di era sekarang bahwa agama ini agak terlihat quote and quote absurd. Ya. Ya, karena terlalu kaku dalam halal haram, terlalu kaku dalam boleh atau nggak boleh, dan dogmatis yang mungkin tidak ada questioning di dalamnya, nggak bertanya lah gitu kira-kira. Nggak ada nalarnya. Nggak ada nalarnya gitu. Nah, bagaimana Rumi menjawab era kekinian, let's say Gen Z, Alpha, dan seterusnya, monumentalnya Rumi untuk menjawab problematika anak muda tuh menurut Mas Nur gimana sih? Nah ini pertanyaan penting, karena itu juga jadi pertanyaan saya, karena belakangan ini kan saya banyak mendampingi anak-anak yang usia dari remaja sampai ini ya. Dan memang problem kita adalah dalam basis nalar tadi, bagaimana menerjemahkan doktrin-doktrin tadi itu dengan memberikan nalar di baliknya. Karena ya wajar sih orang tua mungkin mereka nggak pernah belajar ya, belajar agama. Jadi dia hanya tahu perintah. Lakukan ini ya, lakukan itu ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Nah sehingga ketika anak dewasa ini reasonnya main. Betul. Kenapa? Kenapa? Itu udah lagi sekarang teknologi makin maju, informasi pesat, kebanyakan informasi nih. Itu. Nah, sehingga kalau saya itu kenapa UNESCO mengabadikan hari lahir Rumi sebagai Rumi Day. Itu karena sumbangsi Rumi terhadap pemikiran-pemikiran Rumi yang menjawab kekinian. Nah, salah satunya adalah problem kemanusiaan. Nah, biasanya agama itu kan selalu dibenturkan dengan kemanusiaan ya. Betul. Di agama bilang nggak boleh, secara manusia boleh gitu, kan kayak gitu. Nah, Rumi menurut saya bisa menjawab itu. Misalnya begini ya, kayak kita bicara kekakuan tadi. Nah itu ada satu kisah menarik, saya lupa lagi nih, kitab 2 atau kitab 3. Itu penulisnya emang nggak pernah ingat bukunya sih. Soalnya, Mas Abu aku baca di buku yang kedua, yang mana? Aduh nggak ingat, udah baca sih. Ya itu seorang gembala bertemu dengan Musa, kan? Jadi gembala ini, karena dia hanya tahu tentang gembala, tidak tahu apapun tentang gembala. Jadi kalau dia bermunajat Tuhan itu dia kayak apa ya? Kayak Tuhan itu kayak dianggap tuannya. Jadi dia bertanya, Tuhan kau di mana? Aku ingin menyisir rambutmu, memberimu susu, mencari kutumu, gitu. Itu Rumi enak banget. Nah, waktu dia bermunajat begitu, Musa dengar. Musa negur dia. Hei, kau sedang bicara sama siapa? Kata gembala, ya sama Tuhan. Terus Musa langsung marah. Karena dia marah, akhirnya gembala ini pergi. Setelah dia pergi, turun wahyu Tuhan kepada Musa. Nah, ini wahyunya indah. Tuhan bilang begini, wahai Musa, kenapa engkau pisahkan aku dengan kekasihku? Jadi kenapa engkau pisahkan aku dengan kekasihku? Ini penceramah banyak yang gini kali ya. Tapi mungkin nggak dapat wahyunya ya. Iyalah, terus. Gitu. Jadi, nah akhirnya setelah itu datang, Musa ngejar itu orang itu. Nah ini kan mengajarkan kita bahwa kita ini lebih banyak sibuk ke formal-formal bentuk-bentuk ya. Gitu. Benar. Munajat orang gembala itu kan nggak ada formalnya. Iya, dia caranya gitu. Gitu. Benar. Dia bilang, Tuhan aku ingin cari kutumu, nyisir rambutmu. Iya, karena dia memiliki personifikasi apa yang dia kerjain hari-hari kan. Bahkan mungkin seorang petani yang mencangkul adalah sholatnya dia gitu misalnya. Kan gitu kan? Oke. Kayak gitu. Nah ini kan bisa ya untuk sedikitnya memberikan nalar kepada orang bahwa ya urusan Tuhan itu memang sangat spesifik, personal, tergantung bagaimana dia merasakan. Nah ini problemnya bahwa kenapa kita banyak bertengkar itu karena memang kita biasanya tengkarnya itu di konsep. Yang kita pertengkar itu konsep. Kita belum merasakan seperti apa sih itu kan? Kayak gitu. Tapi satu bait Rumi yang nggak pernah aku lupa tuh satu sih. Two way of running. Dua cara berlari.
Ya. Itu yang ada cowok punya istri, pembantunya cantik banget. Oh, itu di kitab. Ada kan pasti kan di Masnawi kan? Ada. Wah itu tuh way of running itu sadis banget tuh. Atau kitab ini atau empat gitu. Galak banget tuh Rumi di situ tuh. Iya. Untuk ngomongin tentang munafik lu gitu kan, Iya, gitu iya. kan? Oh itu. Iya, Nah, iya. Tapi 17 tahun ke atas ini belum belum cocok lah ya. Belum Iya, cocok. memang begitu. Jadi saya Rumi waktu nerjemahin, ini kayak ada vulgarnya gitu. Banget loh. Saya bilang, loh, ini kok vulgar banget ya? Iya, gila. Saya juga kaget. Iya, iya. Saya kaget, ini kok bisa vulgar banget. Tapi setelah, jadi Rumi itu ya seorang arif bijaksana. Kadang begini, Kang, kadang kita sulit mencari bahasa kecuali dengan bahasa seperti itu untuk memahamkan orang lain. Itu Iya kan? sekaligus aja ya. Lu Iya. ngerti ini aja gitu Iya, ya. Iya, kayak gitu. benar. Kayak gitu. Benar. Kayak untuk menjelaskan nikmat yang luar biasa kan paling bagus gitu kan. Benar. Menjelaskan paling bagus gitu. Ya tapi balik lagi ya, yang baca tergantung kualitas kadar otaknya. Kalau ngeres mah yang ngeres aja ya. Bukan masalah bukunya gitu. Tapi terus terang saya kaget karena ini kan buku sufi ya. Buku sufi? Buku tasawuf. Saya bilang, Tapi banyak Mas. apa? Buku-buku sufi yang maksudnya vulgar gitu. Saya belum pernah nemukan. Iya. Tapi kaget saya itu waktu Rumi saya kerjain. Ini kok vulgar banget. Iya. Tapi saya nerjemahin agak halus. Iya. Itu kan lucu. Kenapa tuh way of running yang satu lari dengan birahi kan? Iya. Yang satu lari dengan takut gitu ya. Iya. Nah, betul. Itu lucu banget ya. Iya. Oke Mas, nah let's say aku mau nanya misalnya atau gini, ada seorang anak Gen Z yang datang ke Mas Nur, aku tuh pengen jadi orang yang benar. Pengen orang yang jadi lebih dekat sama Tuhan. Pengen jadi orang yang pokoknya hamba Tuhan yang oke aja. Based on ini, apa yang akan Mas Nur berikan advice kepada si anak yang nanya itu sama Mas Nur? Kalau dia tanya mau Pengen jadi orang benar lah gitu kira-kira. Pengen jadi orang yang soleh lah gitu kira-kira. Nah, saya Sorry ya, karena rata-rata udah sholat aja yang rajin misalnya. Nah itu udah bukan nggak diterima sih. Terlalu abstrak gitu. iya. Karena dia banyak melihat orang sholat pun korupsi misalnya. Betul. Dia banyak melihat orang sholat pun berantem gitu misalnya. Tapi poinnya adalah dari konteks ini ketika ada orang ingin berubah yang datang ke Mas Nur pengen lebih baik, the best advice dari Mas Nur apa buat anak ini? Saya selalu bilang gini, cari diri. Oke. Cari diri itu. Ini lebih abstrak lagi cari diri. Karena sebenarnya cari diri itu kan berlapis-lapis. Oke. Maksudnya mengenali. Oke. Mengenali bisa dari potensi. Oh, oke. Dari potensi naik lagi. Karena pertanyaan itu. Jadi misalnya kalau ada orang datang, sebenarnya orang itu sudah ingin ingin sesuatu melampaui dirinya. Oke. Jadi kalau dia datang berubah, sebenarnya kan dia mau sesuatu yang melampaui dirinya. Ada sesuatu yang apa sih gitu? Iya, yang melampaui dirinya. Nah, dia tidak sadar bahwa yang dia cari itu dalam diri. Oke. Makanya kata Rumi, yang kau cari, mencarimu. Oke. Ya kan? Iya benar. Mencarimu. Benar. Iya. Tapi jadi ingat ya Mas Nur, orang mulai kepo sama zodiak. Iya. Benar nggak? Iya. Orang mulai kepo sama tanggal lahir. Berarti kan dia tuh lagi nyari sesuatu ya? Ya, which is itu di dalamnya gitu ya? Dalam dirinya. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan batin itu menunjukkan sebenarnya kita mau melampaui diri kita. Oke. Mau naik level gitu. Sama dengan kegelisahan yang kita punya kan. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya mengajak kita untuk naik. Naik ke atas. Nah, jalannya macam-macam. Nah, cuma biasanya saya beda kalau lagi ini ya. Kalau misalnya lagi mau diberikan, biasanya saya selalu berangkat dari pembahasan tauhid. Oke. Kenapa tauhid? Karena ini problemnya itu adalah mencari relasi antara kita dengan dunia luar. Oh, jadi pintu masuknya tauhid. Tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu yang menghubungkan semuanya. Oh, konektornya gitu ya? Iya. Oke. Dialah yang menghubungkan segala sesuatu sehingga segala sesuatu menjadi terang. Contohnya gimana? Misalnya begini, kalau kita mengenal Tuhan, saya selalu mengatakan yang di podcast itu lagi. Iya. Yang saya menyatakan ciri Tuhan itu ada 5, tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, di luar dari segala realitas. Oke. Nah, Bun dari sini mengajak untuk dia merasakan. Karena kalau dia bisa merasakan kehadiran Tuhan, itu menurut saya jalan terbaik untuk memasuk ke dalam dirinya. Oke. Kan man arafa nafsa arafa rabbah. Iya. Mengenal dirinya, mengenal Tuhan. Iya. Nah, cuma jalan terbaik itu adalah
kenali Tuhan dulu. Kenalin Tuhan dulu, kenali bukan dalam konsep ya. Iya. Karena konsep itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Wah keren, gitu. Keren. Gitu. Ya maksudnya Mas Nur bukan ngomongin konsep, tapi ngomongin sistem kali ya. Iya. Kenali nih sistem hidup dalam konteks tauhid gitu. Gitu, betul. Operating sistemnya udah dikuasai atau belum gitu ya kira-kira. Bahasa lebih tepat gitu. Oke. Hermeneutik. Oke. Nah, balik lagi ke buku ini, Mas Nur lagi juga ongoing 6. Sebenarnya si Mas Nawi berapa jilid sih? 6. Oh, 6. Jadi ini semuanya udah hampir rampung. Udah hampir rampung. Tinggal 1 jilid ini lagi proses. Oke. Saya ulang teman-teman, Mas Nawinya Mas Nur Jabir ada di toko Oren di Shopee. Teman-teman tinggal cari aja jilid 5. 1, 2, 3, 4 ada di situ juga? Nah, maksudnya bisa didapatkan di situ? Yang ready sekarang itu 245. 245. Ya pokoknya tulis saja Muhammad Nur Jabir, ada lah pasti gitu ya. 1/3-nya masih kosong. Lagi proses. Oke. 3 terakhir, Mas. Ya. 3 terakhir. Yang ketiganya gini. Tadi Mas Nur bilang kebanyakan kita tuh kalau dalam perspektif tasawuf juga ada ya Bahamiyah, Sabu'iyah gitu ya. Oh iya. Urusan badan, urusan hayat, urusan badan, urusan psikologi gitu. Dari perspektif Mas Nur, gimana sih supaya kita bisa nyebrang ke ruh tuh, apa yang harus kita lakukan, Mas? Supaya kita bisa masuk ke ruangan itu tuh, apa yang perlu kita mungkin tirakatkan atau mungkin latih gitu? Itu sebenarnya hadir dalam semua tradisi. Oke. Intinya begini, bagaimana kita berusaha masuk menyelami diri. Karena diri kita lapisan-lapisan kan ya, seperti Kang Abuja sering jelaskan. Iya, oke. Lapisan-lapisan. Nah, kita itu biasanya berkutit di 2 lapisan saja. Lapisan dunia itu urusannya untung rugi balas jasa. Untung rugi balas jasa. Okay. Nah ini kalau bucin di situ juga? Nggak bucin sih kalau. Cinta nggak di sini? Nggak di sini. Oh oke. Nggak di sini. Oke. Kalau begini, nah ini kata Rumi bahwa cinta yang masih punya warna itu bukan cinta, namun ketimpangan. Asik. Jangan mengatakan engkau berkorban, karena berkorban itu adalah transaksi. Oke. Nah, nanti ini bisa berpengaruh ke dimensi psikologinya. Oke. Jadi karena dia keseringan urusan untung rugi balas jasa, akhirnya dia masuk ke dimensi psikologinya. Psikologinya juga pengaruh begitu nanti. Ngelihat sesuatu, menimbang sesuatu, itu untung rugi balas jasa. Makanya kenapa di Yasin, di 3621 tuh aku jadi ingat satu statement di Quran. Ikutilah orang yang mendapat petunjuk, dan orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang tidak mau atau tidak ada transaksi, ada balasan untung dan rugi. Iya. Itu ya? Itu. Karena kalau masih ada statement untung rugi balas jasa, itu, kalau pakai spektrum mungkin masih di bawah kali ya? Di bawah. Dia berkutat di 2 dunia tadi. Dunia materi dan dunia psikologi. Oke. Nah, kecuali dia lebih menyelami. Nah, karena susah masuk, biasanya dia mengalami derita. Bener ya. Udah hilang duit gitu ya. Hilang pacar ya. Dia derita. Oh, jadi yang hilang-hilang sekarang tuh anggap aja ya. Lagi mau menuju lebih puyeng hidupnya. Nah, ketika dia merasa kehilangan, dia akan bertanya. Dia akan bertanya, ini apaan sih? Oke. Membangunkan ya? Iya. Ini apaan sih? Wah, keren sih. Ini apaan sih? Nah, dia tuh mulai nih. Dia akan mulai menyelami dirinya. Oke. Nah, itu kunci sebenarnya. Kunci untuk dia masuk ke yang paling batin tadi. Oke. Ya pintunya derita sih ya. Salah satunya ya. Iya, makanya Rumi bilang derita cahaya kan. Iya. Untuk masuk ke dalam batin. Ya Rumi juga bisa jadi gitu derita dulu. Betul. Ya. Mau nggak mau dia juga, makanya bisa ribuan bait juga pasti penderitaannya dahsyat gitu. Oke Mas, yang kedua, 3 terakhir kan, yang kedua. Perubahan dalam diri Mas Nur apa before dan after mendalami Rumi yang menurut Mas Nur setelah dapat dan ngerti ini, kayaknya aku sudah meninggalkan diriku yang itu deh. Atau dalam artian, menyikapi hidup gimana sih perubahannya? Iya, dulu 5 tahun lalu ada kawan saya ngatain saya bodoh. 5 tahun lalu? Nur kok bodoh? Itu saya nangis. Tapi saya karena dekat banget ya, saya keluar sebentar. Keluar saya nangis. Kemudian masuk lagi. Gitu. Sekarang kalau ada begitu, oke. Nur kamu bodoh? Emang? Gitu ya? Nah, waktu itu tuh sakit hati? Iya. Oh, jadi teman dekat gitu, Nur kok bodoh? Jadi ada masalah gitu. Oh bodoh.
itu saya keluar sebentar nangis gitu ya. Iya. Oke. Masuk lagi. Sekarang wah silakan mau bodoh, mau sesat gitu. Wah keren sih Mas. Iya. Makanya nemu masa itu saya bisa berdamai dengan semuanya sekarang. Wah edan deh. Ini yang masih masuk luka religi. Luka religi. Saya terobati lewat Rumi. Wah edan sih. Edan. Wah thank you Mas. Terakhir satu bait yang Mas Nur paling favorit, mungkin sebagai closing kita mau denger dari sini yang mana aja untuk dibacain gitu. Oh dibacain. Nah begini, saya ini sebenarnya saya nerjemahkan ya. Saya meneliti syair-syair karena kita kan menemukan quote-quote Rumi ya. Saya sambil lihat ini quote Rumi dasarnya di mana. Karena kita banyak quote Rumi kan ya. Kita nggak tahu apakah ini dari Ghazal kah, dari Fihi Mafihi kah, dari Masnawi kah, dari ini kayak gitu. Nah, misalnya ya, kita waktu Hafara yang kemarin ya, itu kan salah satunya akhirnya saya menemukan orang yang selama ini orang bacakan dan itu sangat populer di dunia artis barat ya tentang guest house Rumi. Coldplay juga pakai itu. Parah. Ya. Itu maksudnya parah tuh keren gitu. Ya, itu terjemahan dari Coleman Bucks. Coleman Bucks. Nah, akhirnya saya temukan di sini kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di podcast Hafara itu. Nah, saya tidak akan mengulang lagi. Saya mau baca lagi yang saya temukan ya. Oke. Wah, yang saya temukan Rumi gitu loh. Yang saya temukan, yang kau cari mencarimu. Oke. Nah itu aja juga di kitab 5. Jadi kitab 5 ini saya menemukan 2 yang apa? Yang guest house, yang guest house ada di sini. Di guest house ada di sini. Oke. Guest house ada di sini, tapi tentu beda terjemahannya karena saya terjemahan sesuai dengan bahasa Persinya. Coleman Bucks itu lebih indah karena memang dia menerjemahkan sesuai dengan kultur barat. Iya. Jadi kalau dibandingin pasti orang pilih Coleman Bucks. Itulah. Tapi saya mengagumi Coleman Bucks karena berkat Coleman Bucks Rumi ini diterjemahkan ke 34 bahasa asing. Oke. Jadi terkenal lah ya, jadi famous. Jadi banyak orang tidak suka Coleman Bucks, karena mereka mengatakan ini ngapain sih Coleman Bucks rubah-rubah syair Rumi. Tapi kalau saya justru itu jalan masuk. Kalau orang nggak lewat Coleman Bucks itu susah masuk ke sini. Benar. Gitu. Ya, dia membuat yang versi light kali ya. Iya, betul. Ya sangat pasar lah. Iya. Bahasa pasar banget yang udah kena gitu. Betul. Oke, nah, siap. Kemudian ada saya temukan baru lagi itu syair ini yang kau cari mencarimu. Oke. Gitu. Nah saya bacakan ya. Tapi ini agak panjang biar temukan syairnya. Nah dia bilang begini. Selama engkau masih menjadi pencari, yang dicari belum menjadi pencarimu. Jadi selama engkau masih menjadi pencari, yang dicari belum menjadi pencarimu. Tetapi ketika engkau mati dari dirimu sendiri, yang kau cari akan mulai mencarimu. Sadis. Itu. Sadis sih. Ini panjang sih sebenarnya, saya cukup. Tapi poinnya itu gitu ya. Itu. Jadi selama engkau masih menjadi pencari, yang kau cari belum jadi. Tapi ketika engkau mati dari dirimu sendiri, yang kau cari mulai mencarimu. Oke. Sedikit Mas, diinterpretasi dengan bahasa yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya tuh, maksud itu dalam perspektif Mas Nur gimana? Nah, bahasa ini sebenarnya bahasa fitrah. Bahwa selama ini kita kesana kemari, sebenarnya kita cari dalam diri kita juga. Cuma kita ini belum benar-benar menyatu dengan diri kita. Kita masih A, masih B. Kita anggap, oh kalau saya healing ke sini bahagia. Memang bahagia, tapi sebentar. Kan? Resah lagi. Oh mungkin saya kesana ya. Kesana, oh bahagia, tapi sebentar. Makanya kata Rumi, selama dia tidak menemukan kekasih sejatinya, dia akan terus mencari. Nah, hingga satu saat dia menemukan kekasih sejatinya. Gitu. Ya, jadi mencari itu paradoks ya. Iya. Sometimes ketika kita mencari ada egonya, Tuhan nggak hadir. Justru saat berhenti mencari, nah disitulah dia hadir. Thank you Mas Nur. Wah keren, sangat menginspiring. Sekali lagi teman-teman, Masnawi, Jalaluddin Rumi, jilid 5, 4238 bait. Kenyang nih ya, Mas Nur tadi udah cerita bahwa banyak healing didapatkan dari sini, dan semoga teman-teman yang ada resonate, ada vibes untuk memiliki buku ini, getarannya untuk kita pelajari gitu, langsung aja ke Shopee, ada Muhammad Nur Jabir, di situ semua Masnawinya bisa didapatkan. Mas Nur, makasih banyak. Saya makasih. Ibnu Arabi nanti ya next ya. Oke.
closing statementnya karena tadi terinspirasi juga. Jadi mungkin sesaat perjalanan menuju Tuhan sudah selesai, maka perjalanan di dalam Tuhan akan dimulai. Terima kasih.